Bayangkan hidup di dunia yang sudah kehilangan arah, di mana kemanusiaan mati dan ego sudah menjadi Tuhan. Di tengah kegelapan itu, ada sosok yang gelisah, bukan karena haus kekuasaan, tapi karena rindu akan kesadaran. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang manusia yang memiliki tuntunan batin begitu tajam, sehingga langit pun harus menjawab kegelisahannya. Inilah kisah tentang titik nol, di mana seorang manusia biasa bertransformasi menjadi sang pencerah semesta. Sobat Jiwa, kamu mungkin pernah ada di fase di mana hidupmu itu merasa banyak sekali dikelilingi orang-orang yang toksik. Scrolling sosmed, kamu nemuin banyak kepalsuan. Berita-berita cuman bikin kamu emosi. Kamu ngerasa sesak berada di tengah frekuensi yang gak nyambung sama hati nuranimu. Sampai akhirnya, kamu memutuskan untuk menjauh, menarik diri, dan menyendiri dari lingkungan itu. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad di zamannya, Sobat Jiwa. Jauh sebelum beliau menjadi pemimpin besar, beliau melihat dunia sekitarnya sedang tidak baik-baik saja. Beliau menyaksikan ketidakadilan merajalela, yang kuat menindas yang lemah, dan manusia kehilangan kompas moralnya. Ada kegelisahan yang membuat beliau merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Ada kekosongan besar di hatinya yang tidak bisa diisi oleh harta maupun status sosial. Dan itulah yang membawa langkahnya menuju ke Gua Hiro. Gua Hiro bukan sekedar tempat pelarian fisik, Sobat Jiwa, tapi simbol dari pencarian spiritual. Beliau memilih untuk menyendiri dari lingkungan sosialnya yang rusak untuk merasa terhubung dengan frekuensi utama dari semesta, yaitu Sang Maha Sumber Kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam ruang gua atau di dalam kesunyian itu, beliau menjalani proses pembersihan jiwa. Di sana beliau belajar bahwa untuk diisi oleh cahaya ilahi yang tak terbatas, cangkir jiwa kita harus dikosongkan terlebih dahulu. Hati harus disapu bersih dari segala definisi duniawi agar cukup luas untuk menampung pesan dari alam semesta. Tapi kalau buat kita Sobat Jiwa, coba jujur sama diri sendiri. Kalau kita disuruh meditasi atau diam 10 menit aja, sulitnya minta ampun. Bukannya dapat pencerahan, yang ada malah pikiran makin liar. Ingat cicilan, ingat kerjaan, sampai masalah yang sudah lewat bertahun-tahun pun biasanya muncul lagi. Bukannya tenang, kita malah makin tersesat di dalam kebisingan kepala kita sendiri. Nah, sekarang coba bayangkan Nabi Muhammad, Sobat Jiwa. Beliau menyepi di tempat yang benar-benar terisolasi. Jauh dari mana-mana, dalam kesunyian yang total. Kenapa beliau tidak tersesat di dalam pikirannya? Ternyata kuncinya bukan cuma pada diamnya secara fisik, tapi pada apa yang terjadi setelah dia benar-benar berserah atau surrender. Karena di tengah kegelapan yang sunyi itu, disitulah sebuah tuntunan turun yang tidak hanya mengubah hidup beliau, tapi mengubah seluruh jalannya sejarah manusia. Sebuah perintah yang sering kita salah artikan. Tuntunan itu adalah Iqra, yang artinya bacalah. Banyak mungkin yang mengira Iqra artinya membaca teks. Tapi coba bayangin, Nabi Muhammad pada waktu itu menurut sejarahnya adalah seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf. Ketika tuntunan datang berulang, bacalah. Beliau dengan jujur dan kerendahan hatinya mengakui bahwa ia tidak bisa membaca. Secara spiritual, inilah titik total surrender. Ketika logika kita mentok, ketika kepintaran kita sebagai manusia sudah tidak bisa menjawab keruwetan hidup yang ada ini, disitulah Iqra yang sesungguhnya dimulai. Iqra adalah perintah untuk membaca frekuensi semesta. Tuhan atau Sang Pencipta tidak meminta Nabi Muhammad membaca kertas, tapi membaca tanda-tanda yang bertebaran di sekitarnya. Dalam spiritualitas modern, ini yang kita sebut sebagai kesadaran, di mana kesadaran ini adalah cara kita membaca pola di balik kegagalan kita. Membaca pesan semesta dan juga Tuhan Yang Maha Esa di balik pertemuan dengan orang-orang tertentu. Serta membaca sinkronisitas atau kebetulan-kebetulan yang sebenarnya adalah tuntunan batin kita. Nabi Muhammad sedang diajarkan untuk tidak lagi mengandalkan mata fisik, tapi mengaktifkan mata batinnya. Beliau diajak untuk menerima pengetahuan langsung dari sumbernya, yaitu the higher self atau nur ilahi. Jadi buat kamu yang merasa hidupnya lagi stuck, mungkin perintah Iqra juga sedang bergema buat hidupmu. Bukan untuk membaca buku lebih banyak, tapi untuk mulai membaca ke dalam dirimu sendiri. Karena semua jawaban yang kamu cari sebenarnya sudah tertulis di dalam sana. Tinggal menunggu dirimu untuk tenang
dan mulai membacanya. Tapi biasanya nih ya, setelah kita mulai membaca dan menyadari betapa kacaunya hidup kita, seringkali kita malah menjadi takut. Kita sadar banyak luka yang belum sembuh, banyak arah yang salah. Disinilah banyak orang menyerah karena merasa jalannya terlalu gelap. Tapi satu hal sobat jiwa, tahu nggak? Cahaya itu justru nggak akan pernah muncul kalau nggak adanya kegelapan. Dan bagi Nabi Muhammad, cahaya itu datang dalam bentuk tuntunan jiwa yang paling murni, yaitu Al-Quran. Secara harfiah, Al-Quran sering juga disebut sebagai nur atau cahaya. Kenapa? Karena ia turun di malam hari di dalam gua yang gelap kepada seorang manusia yang sedang berada di puncak kegelisahan batinnya. Ini adalah pesan spiritual yang kuat untuk kita semua. Petunjuk Tuhan tidak akan pernah datang terlambat, tapi dia selalu datang di saat kita benar-benar membutuhkannya. Inilah yang kita sebut sebagai divine guidance. Al-Quran adalah peta untuk jiwa kita yang sedang tersesat. Ia datang untuk memberitahu bahwa kamu nggak pernah sendirian. Bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada kemudahan yang sudah disiapkan. Dan yang lebih dalam lagi, bahwa kamu lebih dari sekedar raga. Kamu adalah ruh yang ditiupkan langsung oleh Sang Maha Sumber. Jadi kalau saat ini kamu ngerasa lagi di titik tergelap hidupmu, jangan buru-buru pengen keluar. Diam sejenak, karena di titik tergelap itulah, mata jiwamu akan lebih peka melihat percikan nur atau cahaya petunjuk yang selama ini nggak kelihatan. Karena tertutup oleh silaunya dunia. Tapi sobat jiwa, apa gunanya cahaya kalau cuma disimpan sendiri di dalam gua? Banyak orang terjebak di dalam spiritual ego, ngerasa sudah tenang, udah meditasi, kemudian malah pengen menjauh selamanya dari dunia. Tapi seperti Nabi Muhammad tadi mengajarkan hal yang berbeda. Beliau nggak menetap di kesunyian gua Hira-nya. Beliau turun kembali ke hiruk pikuk Mekah, membawa cahaya itu ke tengah-tengah kekacauan dunia yang membuatnya gelisah selama ini. Di zaman Nabi Muhammad, bangsa Arab itu berada di titik nadir. Secara energi, mereka berada di level kesadaran yang sangat rendah. Penuh kemarahan, keserakahan, dan juga ego yang meledak-ledak. Frekuensi mereka itu adalah frekuensi kehancuran. Disinilah keajaiban spiritual terjadi. Nabi Muhammad hadir sebagai anchor atau sebagai jangkar kedamaian. Beliau menjadi penyeimbang semesta. Bayangkan satu orang yang memiliki kesadaran begitu tinggi dan stabil, hingga kehadirannya mulai mempengaruhi vibrasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau tidak mengubah dunia dengan pedang di awal perjalanannya, tapi dengan energi kasih sayang dan juga ketenangan jiwa. Beliau mengajarkan kalau orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Beliau membuktikan sebuah hukum spiritual universal, bahwa satu orang yang terhubung sepenuhnya dengan sang sumber cahaya mampu menerangi ribuan orang yang sedang tertidur jiwanya. Beliau menyeimbangkan kembali timbangan kemanusiaan yang tadinya miring ke arah nafsu, kemudian ditarik kembali ke arah ruhani. Sobat jiwa, kebangkitan spiritual Nabi Muhammad di Gua Hira adalah pengingat buat kita semua. Bahwa setiap dari kita punya Gua Hira-nya masing-masing. Setiap dari kita punya momen di mana dunia terasa begitu menyesakan dan kita ingin menyerah. Tapi ingatlah, kesendirianmu bukan untuk membuatmu kesepian, tapi untuk membuatmu mendengar. Kegelapanmu bukan untuk menenggelamkanmu, tapi untuk memaksamu melihat cahaya kecil yang ada di dalam hatimu. Jangan takut jadi asing di dunia yang sedang tidak baik-baik aja, karena mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi cahaya bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Persis seperti yang dilakukan oleh Sang Baginda Nabi Muhammad. Teruslah melangkah, karena setiap langkah jiwamu selalu berada dalam tuntunannya, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.